Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Di kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa untuk belajar kitab yang kita kaji di masjid ini, yaitu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, ya. Sampai hadis nomor 125, ya. Bab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Thalib dan meringankan siksanya, ya. Hadisul Abbas ibni Abdul Muttalib. Hadis Al-Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma aghnaita, apakah yang engkau bantukan, apakah yang engkau berikan pertolongan, an ammika, terhadap pamanmu, fa innahu kana yakhutuka, karena sesungguhnya dia dulu, ya, memeliharamu, wa yaghdhabu laka, dan dia marah membela dirimu. Ini adalah Abbas. Abbas ini adalah saudara dari Abu Thalib, ya. Abbas ini saudara dari, sama-sama pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abbas ini masuk Islam, sebagaimana Ja'far juga masuk Islam. Abu Thalib ini secara, ya, amaliyah dia adalah seseorang yang betul-betul baik kepada Nabi, ya, memelihara beliau, membela beliau, melindunginya. Ini Abu Thalib. Tetapi beliau tidak mau menyatakan syahadat kepada Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah. Ya, ketika dia ditalkin, ya, ketika Abu Thalib ini ditalkin menjelang wafatnya, di sampingnya ada Abu Jahal, ya, dan juga insya Allah Umayyah, ya. Itu ketika dia mengatakan, Qul ya ammi la ilaha illallah, katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Ini namanya mentalkin, ya. Mentalkin orang yang masih kafir untuk mengucapkan kalimat la ilallah, boleh, Pak, ya. Ini hukumnya. Orang muslim gimana? Ada hadis jelas itu, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari, bimbinglah orang yang hendak wafat di antara kalian dengan kalimat
la ilaha illallah. Kenapa? Kalimat la ilaha illallah itu ada kalimat kunci pembuka di mana seseorang menjadi seorang muslim dengan kalimat la ilaha illallah. Sekalipun dia kafir 70 tahun, dosanya banyak, ketika dia menyatakan dengan hati dan lisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hancurlah seluruh amal buruknya, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehebatan kalimat la ilaha illallah. Ya. Bahkan nilainya di hadapan Allah luar biasa dalam hadis yang ada dalam kitab tauhid. Andai kata bumi dan langit ini diletakkan, ya. Lau annas samawati sab'a wal ardina sab'a, begitu. Andai kata 7 langit dan 7 bumi diletakkan fi kifatin, dalam satu neraca timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan la ilallah di neraca timbangan yang lain. Lamalat bihinna la ilaha illallah. Niscaya akan lebih berat la ilallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenengan saya jangan menganggap zikir la ilallah yang terucap dari lisan orang mukmin yang hatinya iman pada Allah itu remeh. Itu adalah kalimat yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa orang itu harus ditalqin dengan la ilallah? Karena Nabi bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya dia ucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Paham gini? Ini makanya Nabi berjuang supaya pamannya Abu Thalib yang dicintainya ini mau mengucapkan kalimat la ilallah. Dan Rasulullah janji, ya, dengan la ilaha illallah itu ya wahai pamanku, kalimatan uhajulaka indallah, aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi bisa memberikan pertolongan dengan syafaatnya kepada orang yang berucap la ilaha illallah. Hanya karena Abu Thalib itu sangat baik ini, dia masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk diberikan pertolongan, yaitu karena kecintaannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang kafir, Pak. Apalagi jenengan, ya, jenengan seorang Muslim yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan lebih mudah kita untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian yang orang kafir itu, ya, dua orang kafir itu juga mentalkin juga. Atarghabu am millati abika Abdul Muthalib. Apakah kamu membenci agama ayahmu Abdul Muthalib? Lalu diputuskanlah oleh Abu Thalib bahwa dia tetap berpegang teguh kepada agama jahiliyah. Padahal sesungguhnya hatinya, amalnya itu tahu, tinggal berucap. Kenapa begitu? Kenapa orang Arab, Pak Bu, kok wangel ngomong la ilallah? Karena mereka faham maknanya gitu. Ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka otomatis seluruh sesembahan selain Allah, yaitu berhala-berhala yang jumlahnya kalau di Ka'bah dulu sekitar 350, itu harus ditinggal semua, diingkari, dijauhi, tidak dipercaya bahwa akan mendatangkan kebaikan dan kemudaratan. Hanya Allah yang mendatangkan itu semua. Inilah yang menyebabkan orang Arab itu tidak mau ngomong la ilallah, karena harus meninggalkan seluruh tradisi-tradisi jahiliyah yang bertentangan dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Jangan juga gitu. Jangan kemudian la ilallah di lesannya tapi amaliyahnya bertentangan. Ini tidak berguna sama sekali nanti la ilallah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu disampaikan di dalam surat, ya,
apa namanya? Al-Baqarah itu, la ikraha fid din itu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut. Siapa yang kufur dengan taghut? Apa taghut? Seluruh sesembahan selain Allah, kata Imam Malik. Wa yu'min billah, dan dia hanya beriman kepada Allah. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Dia sungguh berpegangan dengan tali yang sangat kuat. Paham ya? Terus kalau kita sudah la ilaha illallah, berarti iman kita seluruhnya, keyakinan kita apapun harus tertuju hanya Allah Ta'ala yang ngopeni kita, yang ngurusi alam semesta, yang mematikan, menghidupkan, dan seterusnya. Makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan melakukan sesuatu orang itu. Dan itu telah dicontohkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau ditipu daya orang kafir, bagaimana kemudian beliau itu bisa terbunuh, nyatanya juga selamat. Ya, selamat. Qala, Nabi bersabda kepada Abbas, huwa fi dhakhthim min nar. Dia ini berada di permukaan neraka, artinya neraka yang paling atas. Walaula ana, andai kata bukan karena aku, lakana fit darkil asfali minan nar, pasti dia berada di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena dia tahu hak, tahu benar, ya, tapi tidak mau mengikuti lantaran apa? Khawatir bahwa dia meninggal dalam keadaan meninggalkan agama nenek moyang. Jadi tiang niku mboten saged angsal hidayah kadang-kadang gara-gara ini, Pak. Gara-gara ini. Ya, gara-gara napa? Mengikuti atau abot-abotan terhadap agama nenek moyang. Ya, kalau di Al-Baqarah itu ayat 100 berapa, Pak? 170, coba jenengan pirsani. Insyaallah lah ya. Al-Baqarah ayat 170 insyaallah. Nggih. Nggih. Wa idza qila monggo. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, biarpun bapak-bapak mereka tidak mengerti sesuatu dan tidak dapat petunjuk. Iya. Jadi ini yang menghalangi hidayah itu karena itu, Pak. Pegang teguh keyakinan tradisi nenek moyang, sekalipun tradisi itu betul-betul bertentangan dengan agama yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, aku yang ini, aku yang ngerti Quran yang ini, tapi tapi nih. Kalau tapi berarti kuat tapinya daripada Qurannya. Aku memang wong Islam, tapi aku wong Jawa. Kuat pun di kali Jawa ini. Beda dengan ucapan begini, aku memang wong Jawa aja nih, tapi aku wong Islam. Itu beda. Jadi Islamnya dikedepankan. Artinya tidak semua tradisi yang ada di masyarakat Jawa itu kita tolak, tidak. Ya, tapi tradisi-tradisi yang bertentangan dengan tauhid itu yang kita tolak. Contoh misalkan tradisi tatoyur, Pak ya. Tatoyur itu ngeramal nasib jelek dengan melihat apa? Sesuatu benda atau apa atau hari, ya. Nek rebung ini ki lahirnya gak oleh, nah itu gak perlu dipercaya itu. Karena Islam tidak mengenal itu, ngerti nggih? Ya. Atau menghitung zodiak itu tidak pernah dikenalkan oleh Nabi SAW. Itu astrologi namanya. Ya, itu namanya percaya dengan nau bintang, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Jadi kalau orang bintangnya seperti ini maka seperti ini. Kalau bahasa kerennya zodiak, ya ilmu nujum, bukan ilmu hisab loh, beda loh ya. Kalau ilmu astronomi itu beda dengan astrologi. Kalau astrologi itu ilmu yang berkaitan dengan bintang-bintang
yang dianggap bintang itu punya pengaruh terhadap kehidupan manusia di bumi. Itu astrologi. Kalau di Cina, astrologi Cina itu ya Hong Shui itu. Ya, Hong Shui ya Mas ya. Tapi kalau orang Jawa itu ya weton itu. Kalau sekedar jenengan wetone Kamis Pahing nggak masalah. Asalkan tidak meyakini kalau lahir seperti itu akan seperti ini. Kalau nasibnya manusia itu bisa diketahui dengan hitungan itu, pasti nggak ada orang cerai Pak nikah itu, harus dihitung kabeh. Kenapa? Oh, manuk dares, itu tatoyur Pak itu. Kalau ada manuk dares lewat, akan ada orang mati. Apa Pak? Kalau bangkai bau Pak, kalau baru mati ya enggak. Tidak ada begitu ya, tidak ada di dalam hadis Nabi atau keterangan para ulama tidak ada tanda-tanda seperti itu. Karena kematian itu oh, kalau misalkan gagak itu tahu bangkai di mana, ini di mana, jelas tahu. Dengan ciumannya kemudian dia bunyi. Yang dilarang itu begini, meyakini bahwa burung-burung tertentu itu membawa sial gitu loh. Ya, itu yang nggak boleh. Itu namanya tatoyur. La tiarota, kata Nabi. Tidak boleh seseorang percaya pada tatayur. Ya. Wala hammah wala sofar. Tidak juga percaya dengan burung hantu atau bulan sofar. Dulu orang Jahiliyah itu nggak berani mantu pada bulan sofar. Makanya Nabi mengatakan tidak ada bulan sofar. Pada bulan sofar kan ada Pak. Maksudnya tidak boleh meyakini bahwa bulan sofar itu adalah bulan yang membawa sial. Ya. Makanya yang paling praktis itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada begitu doa Pak. Kadang-kadang hati itu memang masih ada. Kenapa? Karena sejak kecil mendengar informasi seperti itu. Maka kalau masih begitu doanya begini. Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan. Ya. Wala tayra illa tayruka. Dan tidak ada keburukan kecuali apa yang telah Engkau tetapkan pula. Wala haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya karena Engkau. Nek tasik ragu-ragu ngaten. Tapi kalau masalahnya setan masih ada dalam hati terus bikin ragu-ragu, bisa membaca ta'awudz ya Pak. Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amantu billahi wa rusulihi. Sudah insyaallah akan hilang. Karena itu semuanya dari setan yang menakut-nakuti kita supaya kita percaya ini dan itu, yang sesungguhnya kekhawatiran itu banyak yang tidak terjadi daripada yang terjadi. Coba jenengan kan khawatir juga Pak ya. Saya jenengan ini dengan wabah Covid ini kan khawatir. Ini alhamdulillah tidak terjadi. Maka ketika ada khawatir yang tidak beralasan, kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dimengerti ya? Abu Thalib itu andai kata tidak dapat syafaat Nabi, pasti dilada neraka yang paling bawah. Dan syafaat yang diberikan oleh Nabi kepada orang kafir hanya kepada Abu Thalib. Menurut keterangan dalam kitab Syarah Kitab Tauhid, hanya Abu Thalib, yang lain tidak bisa. Ya. Terus berikutnya 126. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dzakara indahu ammuhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi telah mendengar, Nabi SAW telah mendengar ada yang menyebut pamannya di sisinya. Faqala la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Mudah-mudahan bermanfaat baginya syafaatku pada hari kiamat. Wa yuj'alu fi dhahdakhin min nar. Maka dijadikanlah dia di
atas neraka, artinya di neraka yang paling atas. Yablu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Ya. Yang neraka itu membakar sampai batas mata kakinya. Jadi mata kakinya ini dibakar, yang lain tidak terbakar. Tapi itu cukup mendidihkan otaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saged dibayangkan nggih. Sikile sing di obong umum. Ini naudzubillah. Mudah-mudahan kita begitu. Sehingga kita itu diajari wirid oleh Nabi sallallahu untuk menghindarkan diri dari api neraka. Contohnya habis maghrib, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Dibaca berapa? 7 kali. Habis subuh, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Dan kalau panjenengan itu betul-betul serius minta lindung diri dari api neraka, dalam riwayat yang lain, neraka itu akan bilang kepada Allah, ya Allah, jangan masukkan hambamu yang berdoa seperti itu kepada diriku. Ngerti nggih? Neraka enggak kepingin makan orang yang takut kepada dirinya. Tapi nek nantang-nantang itu bisa gimana, Pak? Neraka kaya anget-anget kuku ya. Kaya anget-anget kuku atau enak mlebu neraka kumpul artis, kan sudah ada yang bilang ternyata ya. Ada. Ya kalau dia tidak tobat bisa masuk betul itu. Ya. Ya, makanya perlu seorang yang ngomong begitu saja besar ya dosanya, insya Allah masih dibuka ampunan bagi dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia mati tidak membawa dosa syirik ya. Itu dosa meremehkan neraka menurut para ulama akidah, termasuk sudah kategori murtad. Kategorinya apa? Murtad. Karena apa? Dia meremehkan sesuatu yang sangat dahsyat yang Rasulullah dan Allah selalu ingatkan kita untuk menjauhnya. Dia malah meremehkannya. Ngerti ya? Nah, maka kalau dia bertobat, ya, kemudian tobatnya dengan taubatan nasuha, kemudian menjadi sangat baik, kita tidak tahu akhir hidup seseorang, maka insya Allah akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Nggih. Ngeces ya. Kalau ngecesnya iman ya, di dalam Al-Qur'an itu satu, sering dengar Quran, Pak. Fa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Itu satu. Yang berikutnya memperbanyak ibadah. Seperti di Ramadan, jenengan rasakan ces-cesane mandi mboten. Ya, itu. Yang ketiga, menghindari kemaksiatan. Niki sing abot nggih. Menghindari kemaksiatan. Ya. Yang berikutnya yang keempat, memperdalam ilmu. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya tidak ada yang paling takut kepada Allah melainkan orang alim. Semakin orang mengerti, semakin dia takut. Makanya tidak kita salahkan kalau dokter kuat dawin tentang COVID, Pak. Sebab eru teman. Nah, awak dhewe lak krungu-krungu ya. Ada yang takutnya luar biasa, tapi kalau itu makhluk ya tetap kita bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten nggih. Dados kawan cekap pun. Dan kalau ditambah 5 boleh, Pak. Dikatakan oleh Nabi adalah hendaklah panjenengan dan saya mencari majelis-majelis orang saleh. Majelis-majelisnya orang saleh. Atau membaca biografi orang saleh. Cerita-cerita Nabi itu akan mendorong iman kita tumbuh, ya, bangkit. Ya, nek misalnya enten tiyang nggih lahir Islam, terus gak tahu diopeni, gak tahu ngaji, gak tahu sembarang, mati Islam wis untung-untungnya luar biasa itu. Padha mbek nandur wit, gak tahu diopeni belas, itu kan luar biasa, Pak ya. Ada kan, Pak ya? Tapi jangan diharap buahnya juga akan sebaik yang diramut, kan gak mungkin ya. Tapi kalau jenengan lihat bagaimana buah itu kalau dirawat, misalkan di perkebunan yang sekarang lagi tren itu kan pisang itu, Pak ya. Pisang yang
Cavendish itu ya. Itu kalau di level dunia saya lihat itu, Masya Allah, perawatannya nyemprotnya pakai pesawat. Itu sehari itu menghasilkan ribuan ton. Ya, bahkan pepaya itu saya lihat, Masya Allah ya, sampai bercabang-cabang. Itu contoh bagaimana seseorang merawat tanaman sehingga bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Sami kali iman jenengan. Karena Nabi menyebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam yang diambil besok ketika akhirat. Kan cocok tanam diibaratkan. Orang yang bercocok tanam mau hasil yang bagus, ya serius ya. Tanahnya diapakan, Pak? Ya disingkal, paling disingkal, lalu diambili rumputnya, kemudian diler, macam-macam lah, karena petani lebih tahu, dan akhirnya bisa menghasilkan hasil yang memuaskan. Ngoten nggih? Dan Allah itu akan memudahkan jalan jenengan untuk baik kok, memudahkan. Wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, akan dimudahkan. Allah tidak akan mempersulit. Kenapa? Karena Allah yang mengajak kita untuk masuk surga. Wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah mengajak kamu masuk ke daris salam, rumah keselamatan, yaitu surga. Enggak benar Allah ngajak kita ke neraka nggih. Nek mlebu iku memang salahi menungsoe dewi. Terus nggih. 127. Ini sama ini hadisnya. Ahli neraka yang teringan siksanya. Hadis Nu'man bin Bashir qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya paling ringannya ahli neraka siksanya. Ada siksa neraka yang paling ringan bagi ahlinya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La rajulun, sungguh ada seorang laki-laki. La ini kalau pendek artinya sungguh, kalau la panjang tidak. Wala saufa yu'tika rabbuka, jangan sampai wala saufa, karena ada orang baca gitu. La-nya panjang artinya tidak ya. Wala saufa yu'tika itu. La rajulun tudha'u fi ahmasi qadamaihi. Sungguh seorang laki-laki yang diletakkan di bawah tumitnya jamrotun. Jamrah itu adalah bara api. Yaghli minha, ya, yang mendidih dari bara api tersebut. Apa yang mendidih? Dimawuhu, otaknya. Ini enggak ada siksa di apa? Di dunia seperti ini enggak ada. Orang di penjara sekarang masih musuh ya apa wis dikai mangan dia. Nggih. Iya kan, Pak? Ya, mungkin ada yang disiksa beberapa hari lapar, nanti juga akan diberi makan juga. Ya. Saya tadi lihat di YouTube itu Habib Rizik di penjara dikasih apa? Karpet samaan. Dia tersenyum gitu. Pasti foto ya. Ya itu di penjara di dunia. Orang hanya memenjarakan apa? Fisiknya. Tapi kalau di akhirat semuanya terpenjara. Ya, semuanya terpenjara, semua merasakan siksa, dan nanti jasadnya akan kembali seperti sedia kala. Jadi ada daging dan ada otot, semuanya tuh. Bukannya ruhnya yang disiksa kalau di neraka. Kenapa? Karena di Al-Quran disebutkan ketika kulit mereka itu gosong, ya, akan kami ganti dengan kulit yang lain. Surat apa itu, Pak? Ya, coba ditinggali rumin. Ya, kalau tinggalane rumin, mboten apal. Nah, surat An-Nisa ayat 56. Ya, jadi orang di neraka besok itu ya berdaging sama dengan di surga. Ya berdaging, punya mata, punya semuanya jasmani rohani. Monggo diwaos, Pak. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan kami masukkan
Ya, inilah keterangan Quran. Kenapa kok kulit, kok tidak daging? Karena yang merasakan sakit itu kulit. Saraf-sarafnya di situ. Jenengan raba kan rasa. Kalau jenengan suntik, masuk pertama kan sakit. Sakit. Setelah itu masuk, ya Pak ya. Tapi kalau nanti bertemu juga dengan urat yang ada kulitnya, sakit lagi. Ya. Pernah pengobatan akupunktur, Pak. Tusuk jarum itu. Itu masuknya cekit kulit itu. Makanya orang itu kalau misalkan terpukul atau kena apa itu paling sakit itu terbakar. Kula nggih nate ngalamin apa? Kena jos kenal pot, nggih. Nggih. Nyos ngoten nggih. Ya napa niku? Kalau kita bres gitu ya sakit. Misalkan kepukul atau ketendang ya sakit, tapi sebentar sudah selesai sakitnya, ya kan? Tapi nek kena kenal pot ya napa? Ate penanganane keliru pisan. Wah, temen-temen. Dikek kenal pot, kena kenal pot, dikek kecap. Karek nyate nih wae. Ya, kan ada yang dikasih kecap, ada yang dikasih odol ya. Padahal pengobatannya apa? Es batu kalau jenengan. Kalau bisa niru saya. Jadi ini repot nek gak ketemu es batu ya. Nah, atau diguyur air dingin terus-menerus sampai hilang panasnya. Itu lama itu, dikasih es batu aja lama masih panas. Nanti akan gosong tapi tidak melepuh. Kulitnya langsung menghitam tapi tidak sampai keluar airnya. Kalau keluar airnya kan lama nanti sembuhnya. Itu caranya. Termasuk kena air panas atau apa. Itu ada saudara saya begitu. Jadi kena air panas sama suaminya langsung diberikan es balok itu dimasukkan nang jeding kongkon-kongkom guys. Di situ. Alhamdulillah juga tidak melepuh. Itu caranya. Semuanya pakai ilmu, Pak. Kalau saya dulu nggak ngerti itu dikek capannya nih, nggih. Akhirnya rasa sate, nggih. Ya, sembarang kali itu krono ono ilmu nih, nek gak ono ilmu nih malah oh, garam bisa, Pak ya. Nah, langsung nganu nggih. Oh, enggak melempuh juga ada, alhamdulillah. Ini ada garam lebih mudah carinya ya. Ya, saya lanjutkan. Berwali kepada kaum mukminin dan memutuskan musuh mereka. Hadis Amr bin As qala sami'tu Nabi sallallahu jiharan ghairu sirrin. Aku telah mendengar Nabi SAW itu ya bersabda dengan jelas, tidak dengan sirri, tidak dengan berbisik. Yaqulu, beliau bersabda, inna ala abi fulanin laisu bi auliyai. Sesungguhnya keluarga fulan bukanlah waliku. Ya, wali itu bisa kekasih, bisa pelindung. Ya. Innama waliyallah. Ya, innama waliya Allahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku adalah Allah. Pelindungku, kekasihku hanya Allah dan orang-orang mukmin yang baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin menjadi walinya Rasul, kekasihnya Rasulullah, jadilah orang mukmin yang baik. Paham ya? Jadi wong iman, wong Islam sing apik. Jadi tugas jenengan ini di dunia hanya untuk berbuat baik. Bukan berbuat baik dikarenakan respon orang itu baik. Sampai eling-eling. Nggih. Kalau Bang Sul nggih. Aku nglakoni apik polane dhek apik mbek aku. Bukan begitu, Pak. Saya melakukan kebaikan itu karena saya diperintah Allah untuk berlaku baik. Titik. Jenengan kadang-kadang berlaku baik tapi rumangsa rugi, itu pernah. Saya jenengan mungkin pernah. Contoh Bu nggih, yang istri nggih, kepedhok kancane sing rada masalah. Jenengan sudah berupaya tak ngamalno hadis ra. Kepedhok senyum, dhek gak senyum belewas nolega. Di assalamualaikum mau cocok nggih. Itu kadang orang itu bilang gini, getun aku rek. Getun itu berarti nglakoni elek kan salah. Nglakoni api kan salah karena dia getun nglakoni api. Paham ya? Ya napa? Itu berarti panjenengan saya masih ada egonya di dalam hati untuk dihormati orang. Ngertos? Gelem gak gelem kudu ngakoni. Contoh lagi. Jenengan silaturahim.
kepada si A, si B, yang layanannya dia baik sama jenengan bisa ramah dan enak, betul tidak? Ngapi wong ngapi wis gampang, wis biasa nggih. Wong ngapi diapi, mosok ngapi dielek-elek menawa dhewe ya. Tetapi kalau level jenengan mau naik gitu, nggak usah dengar responnya orang. Kadang-kadang dolin ado-ado digawakno apa-apa, mertamu gak direken blas. Waduh, niki nek awak dhewe ego mesti ngomong ngeten mesti. Masih gak langsung nang lambe. Bisa naik kon yo. Tak baleni maneh gak kira kurene. Kan gitu ya? Berarti kita sudah stres menganggap silaturahim jenengan itu tidak terlalu istimewa. Karena jenengan tidak diistimewakan. Podak sampean balekno nang awake sampean dhewe. Misale ngeten lah. Khusnudzane nang sing di omah. Paling aku gak tepak iki. Jami silaturahim. Ketoke wong iso wibuk. Wis tak mulih wis ngoten. Wis ning sepurane ya. Aku ganggu sampean. Kapan-kapan aku rene maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres nggih? Beres kan? Nah, aslinya ngoten. Cuma kadang-kadang yang namanya orang itu kan punya egoisme untuk dihargai, dihormati, dan itu kalau kita mau naik level itu kudu dihilang. Seperti seorang ulama kalau nggak salah Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu ketika jadi ulama, Pak, sangat dihormati oleh masyarakatnya. Memang orang baik. Ya. Kalau mau wudu, yang lain mundur, Pak. Monggo. Sembarang kalir gak tahu antri. Jarine deh, gak enak urip kok ngene jare. Urip kok selalu ngerepotkan orang, saya selalu diawalkan. Akhirnya beliau pergi ke tempat lain. Saya iso ngerasakno urip sing temen. Akhirnya antri sembarang. Yo ngene iki urip temen niku. Ngoten ya malahan. Ini adalah orang-orang yang melihat dirinya tidak memiliki apa-apa kecuali nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada dia. Beda dengan orang yang memanfaatkan posisi, tambah senang ya, tambah senang. Ini beda pandangan seseorang. Makanya kadang-kadang jenengan lihat orang itu, atau ada seorang tokoh yang nyamar-nyamar, tidak ingin dikenal, itu kan ada. Ya, ada yang selalu kepingin diletakkan di depan ada. Ini ada cerita teman itu, ada seorang ya yang donatur yang sangat banyak lah kepada perserikatan. Kalau pengajian mesti di depan dia, nggak mau diletakkan di belakang karena memang dihormati orang-orang. Dananya sangat besar. Suatu saat ada pengajian umum, dinteni ora teko-teko. Karena ora teko-teko, MC-ne ngomong, monggo kursi yang depan, ternyata beliau terlambat. Ketika lihat kursinya ini sudah isi, balik mulih. Ya. Nah, ini berarti egonya sangat tinggi. Itu belum belajar apa-apa sebenarnya dia terhadap agama ini. Makanya kemudian kalau jenengan misalkan pernah membaca literatur tasawuf ya, itu kan ada fana. Fana itu kan tidak ada. Ya, fana. Hilang, hapus. Dia seseorang itu kalau dalam level ini menganggap dirinya itu ya tidak ada apa-apanya kecuali apa Allah yang ngatur. Ngerti ya? Diletakkan di mana-mana saja dia mau. Ya, itu ada orang-orang yang seperti itu sehingga posisi dia hanya bertanggung jawab dan minta dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bukan jadi tujuannya, mau diginikan, mau dirasani, mau wis gak ngurus ya. Ini adalah orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas hanya semata-mata beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin lahum rahim aballuha bibalaliha, yakni asiluha bisilatiha. Tetapi mereka ada hubungan famili. Jadi ada famili Nabi Muhammad itu yang kafir, yang tidak beriman. Tapi tetap kata Nabi, saya berkewajiban untuk menyambung silaturahim sebagaimana layaknya. Ngerti ya? Silaturahim itu tidak membatasi, dibatasi oleh perbedaan keyakinan, perbedaan madhab, perbedaan fikih. Ngerti ya? Gara-gara siji madhab gak gelem silaturahim. Enten mboten?
Wonten nggih, rada kathah kadang-kadang. Jadi nek pertemuan keluarga iku kelompok dhewe-dhewe. Iku sing warna hijau, iku warna biru, warna merah, warna kuning. Jangan begitu, Pak. Jadi jenengan itu beda pendapat dengan orang itu, jangan menghalangi jenengan untuk ngomong, ngopi bareng, ngumpul-ngumpul, guyon. Enggak masalah, ngoten nggih. Mosok awak dhewe gak iso niru bapak bangsa kita yang dulu. Ya orang Kristen, orang Masumi, bahkan PKI iso mangan bareng. Tapi nek nang debat ya debat, ya. Nah, kita kadang-kadang ngapunten ya, karena beda tertentu sehingga jaraknya kelihatan banget. Ngerti? Enggak perlu begitu. Paham ya? Kita punya prinsip, kita punya sesuatu yang kita pegang, tapi dalam hubungan muamalah Nabi contohkan tidak demikian. Podo-podo menungsoni. Contoh ya, enten tiang Yahudi, enten tiang Yahudi pecah. Nabi itu berdiri ketika mayatnya lewat. Lalu kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah itu orang-orang kafir. Iya memang, tapi dia kan manusia, bukan kucing. Ngerti ya? Tapi teng Indonesia kadang kucing luwe terhormat timbang menungso. Napa bukti ini? Nabrak kucing leren, nabrak wong Melayu. Enten mboten? Nggih, jadi kucing ditabrak prus, waduh kucing. Iki kesenangannya Kanjeng Nabi, padahal kesenangannya Abu Hurairah nggih. Lalu diambil, kadang-kadang bajunya ini dilepas, digawa mulih, terus disiram banyu kembang, dikuburno. Tapi nabrak wong parayas, Melayu ae. Jadi kadang-kadang harga nyawa kucing itu dengan manusia itu lebih berharga kucing. Kenapa? Karena akidah yang salah. Ya, karena tatoyur. Dia ngomong, nek nabrak kucing iku kualat, nek nabrak menungso dapat kualat. Makanya tinggal Melayu. Iya, dikon tindandani terus urusan Pak polisi ngono, Pak. Ya. Tapi sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab, jenengan enggak boleh gitu. Melayu ae wis ngono. Ya, enggak boleh. Kalau seperti itu bukan akidahnya yang rusak, Pak. Ya, bukan akidahnya. Karena apa? Ya, tidak bertanggung jawab. Tapi kalau dia lari itu merasa tidak ngapa-ngapain, tapi kalau kucing itu nanti malati petung turunan, itu yang jadi masalah akidah nanti di situ. Bahasanya di situ. Nggih. Ngoten nggih? Nah. Terus hadis berikutnya ini panjang tapi saya sampaikan kurang berapa menit, Pak? Isya 19. Oh, teman-teman Isya pun sampeyan mawon polane kena keputus enggak enak karena hadisnya itu satu rangkaian ini. Hadis tentang orang yang masuk surga bi ghairi hisab ya. Hadisnya. Saya kira ini apa yang bisa kami sampaikan di pengajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan barangkali ada pertanyaan yang belum jelas, monggo. Kalau dianggap sampun ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini barokah, manfaat, dan kita yang hadir di majelis ini mendapatkan ampunan Allah dan doa-doa dari para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.